Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sirajuddin. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 14 Jakarta Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kantor Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Curug Bengkulu. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja program pembelajaran pada kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 14 Jakarta dengan tema Kemunduran Daulah Bani Umayyah I di Damaskus. Demikianlah, mari kita saksikan videonya bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10. Ini memasuki pertemuan ke-16 ya dari KIKD kita di kelas 10 11 ya. Kelas 10 11. Kelihatannya ada yang banyak yang hadir hari ini. Masih banyak yang kosong kursinya. Maklum lagi musim sakit ya. Baik, mari kita belajar ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum mulai, Bapak absen dulu. Hadirannya Alia Al-Fakunisha hadir. Aisyah Aulia Triani ya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita masih membahas tentang Daulah Umayyah Damaskus. Review kembali yang kemarin kita sudah mempelajari tentang lahirnya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, di mana proses lahirnya Daulah Umayyah Damaskus itu sebuah usaha, ada yang bilang sabot asal, tetapi dalam bahasa halus adalah penyerahan secara sukarela dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sebuah nota perjanjian. Kemudian meskipun proses berdirinya penuh dengan intrik, ada yang bilang kecurangan, tetapi pada saat pelaksanaan Muawiyah sebagai kolega pertama berhasil menyebarkan Islam hampir ke 3/4 permukaan bumi. Luar biasa. Afrika sampai Eropa, Asia, hampir seluruh Asia, bahkan pada masa Khalifah 8 Daulah Umayyah, Islam sampai ke Indonesia pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun di sepanjang perjalanan kita tahu pasti setiap pohon makin besar, terpaan angin makin kuat. Kedua, pohon makin besar, maka makin banyak yang tertarik dengan pohon itu. Semutlah berlindung di sana mencari aman dan sebagainya. Maka itulah kehidupan perjalanan Daulah Umayyah seperti itu. Lalu apa tujuan pembelajaran ini? Pertama, melalui pembelajaran ini kalian semua diharapkan mampu satu, menjelaskan faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Umayyah. Yang kedua, kalian semua nanti dapat menganalisis masalah internal dan masalah eksternal yang mempercepat pertumbuhan Daulah Umayyah. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian semua mampu menyampaikan solusi terhadap permasalahan tersebut secara logis. Dan yang keempat tentunya diharapkan kalian semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa sejarah keruntuhan peradaban Daulah Umayyah I dalam kehidupan kalian masa kini dan kehidupan kalian akan datang dalam konteks pribadi dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat. Sekarang kita membahas tentang sebab keruntuhan Daulah Umayyah berkuasa hampir 1 abad, 92 tahun dengan jangkauan sangat luas dengan 14 khalifah. Kalau kita lihat sepele sebab-sebabnya nih, tapi menyebabkan kerajaan besar di dunia runtuh. Pertama, ada internal dari dalam. Kedua, ada eksternal. Lalu pertanyaannya adalah penyebab kemunduran Daulah Umayyah
baik secara eksternal maupun internal. Kita lihat dari diagram ini, keruntuhan Daulah Umayyah terbagi dua faktor, internal dan eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu diskriminasi Mawali atau diskriminasi terhadap kaum atau suku Mawali. Suku Mawali adalah satu suku di wilayah kekuasaan Daulah Umayyah yang merupakan dari golongan non Arab. Dia adalah orang di luar Jazirah Arab, itu dua suku-suku Arab. Kemudian faktor internal itu adalah konflik pewaris kekuasaan. Jelas di awal Bapak sudah jelaskan di madrasah, dimanapun ketika sebuah lembaga besar, baik itu kerajaan dan sebagainya, makin besar dia, maka kalangan pewaris masing-masing ingin mewarisi kekuasaan dari leluhurnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah konflik suku Arab. Kalau tadi diskriminasi Mawali, yaitu diskriminasi kekurangan perhatian terhadap orang non Arab di wilayah kekuasaan Daulah Umayyah. Nah, ini konflik antara suku Arab yang ada di bawah kekuasaan Daulah Umayyah, terutama dari bangsa-bangsa suku Arab di kawasan Arab Utara dan Arab Selatan. Kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini dipengaruhi oleh pihak luar yang masih punya kontribusi terhadap keberadaan Daulah Umayyah. Pertama, oposisi Syiah dan Khawarij. Kita sudah tahu bahwa Syiah adalah kelompok pendukung kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khawarij adalah mereka yang awalnya sangat mendukung dan mencintai Ali bin Abi Thalib, tetapi ketika penerima tahkim yang dilakukan Ali dengan Muawiyah, mereka menyatakan keluar dari barisan Ali dan mendirikan sebuah perkumpulan organisasi bernama Khawarij. Mereka tidak mau lagi bergabung dengan Ali. Tadinya yang paling ujung adalah kekuatan Abbasiyah. Ketika Daulah Umayyah mengalami konflik antara keluarga kekuasaan, kemudian konflik antara suku Arab di wilayah kekuasaannya, ditambah adanya gerakan oposisi Syiah, ada satu gerakan lagi yang lebih besar, yaitu gerakan kekuatan Abbasi, keturunan Abbasiyah, yaitu keturunan dari Ibnu Abbas, paman Rasulullah SAW. Mendukung Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian kekuatan Abbasiyah meningkat. Jadi ketika masa lahirnya Daulah Umayyah, itu Ali mengadakan tahkim dengan Muawiyah, maka terbentuklah tiga aliran pemikiran Islam. Pertama adalah Khawarij, adalah pendukung Ali yang setia, tapi keluar dari barisan Ali karena kecewa atas keputusannya menerima tahkim. Yang kedua, kelompok Muawiyah yang akhirnya mendirikan Daulah Umayyah. Yang ketiga, Syiah. Ini pendukung Ali yang setia, terus ikutin apapun kebijakan Ali. Nah, kalian nanti akan memberikan bentuk 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok dibagikan satu permasalahan. Tolong dianalisis dulu sebab-sebabnya. Kenapa sih sebuah suku Mawali, suku kecil dalam kawasan besar bisa menggoncang, menyebabkan sebuah penurunan kerajaan besar? Bisa dianalisis. Kalian bisa menggunakan fasilitas buku pelajaran kalian, LKS yang kalian bisa gunakan, kemudian HP, kalau punya internet kan boleh buka, silakan dipakai, diskusikan. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit cukup? Oke. Nanti mohon presentasi perwakilannya. Dan kalian menyimak, buat sebuah pertanyaan. 2 juga boleh, nanyanya nggak apa-apa. Yang penting nanti yang bertanya ada poin, yang memberikan jawaban juga ada poin. Yang tidak ada poin, yang tidak bertanya tidak bisa memberikan jawaban. Oke? Langsung saja, mungkin kelompoknya kita buat 1, 2 nih kelompok pertama, 1, 2, 3 kelompok kedua, nih 1, 2 kelompok ketiga, ini kelompok keempat. Jadi berbaris per kelompok. Ya, silakan dibuat kelompoknya masing-masing. Ya, tuh.
Gimana enaknya duduknya? Coba. Bagaimana? Ya, dengan tertib. Berdasarkan subjek saya di internet, ini kalau dibacain ya jawabannya. Berarti dong jawabannya yang mana? Kamu kan jawabannya maksudnya. Dari internet dulu ya? Iya, gitu aja ya. Jadi presentasi saya sama Kamu ini sama Adiasti ini. nanti kamu cari pertanyaan kelompok lainnya. Oke. Ayo dicatat dulu pertanyaannya. Oke, cukup ya? Cukup? Ya, kalau sudah posisi dulu satu semua. Ya, posisi dulu semua. Ya, baik. Nanti saya tunjuk dulu mungkin acak kali ya. Satu orang di depan, silakan atau dua orang boleh. Yang satu menjelaskan analisisnya, yang satu menjelaskan peta, ya, sebab akibat. Tadi kan kita dua peta sebab akibat dan juga analisis tentang permasalahan tadi. Mengapa dorongan satu itu hanya dari sebab tidak memperhatikan sebuah kelompok suku misalnya dari suku Mawali. Sebab akibatnya itu ada analisisnya. Baik. Dari kelompok ini udah nomor 3 dulu. SKI dan juga sesi saya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan diskusi kami mengenai faktor tentunya development. Kami akan mendiskusikan tentang faktor eksternal dari berikut peta sebab akibat dari tentunya development college. Sebelum kami tutup, apakah ada yang bertanya? Jadi buat pertanyaannya itu, perkenalkan nama itu Fawi dari kelompok 2. Bagaimana pengaruh keberadaan vaksin-vaksin knowledge terhadap keruntuhan development? Baik, terima kasih Syekh atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh rekan saya di sebelah sana. Kami dari kelompok 2 akan membacakan faktor oposisi secara eksternal dan Faktor internal. saya Azmi Ramdhani dan partner saya Tidak ada. dan teman-teman saya Syekh Wafawi. Pertama-tama dimulai dari saya akan menjabarkan hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu adanya diskriminasi Mawali. Yang pertama itu bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yang dimana kaum Mawali itu melakukan diskriminasi, yang dimana isinya itu bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan antar umat Muslim. Kami kepercayaan
Ustaz. Kalau semangat, coba semuanya. Pegang dagu. Tasbih. Tasbih. Berarti kata sekeras ini ya. Oke ya. Tahlil. Ya. Pegang dagu. Ya. Oke. Ya, pegang kuping. Oh, baik. Ada yang mau ditanyakan silakan. Lihat kelompok. Nah, ini. Perkenalan, nama saya Lana dari kelompok 1. Saya akan bertanya, kenapa kekuatan Abbasiyah itu disebut sebagai faktor eksternal kerusuhan dari Daulah Umayyah? Untuk soal itu akan dijawab oleh partner saya, Kak Syekh. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Farhani. Itu karena kekuatan Abbasiyah muncul dari dua pusat kekuasaan Umayyah, yaitu di Khurasan dan membangun kekuatan melalui dukungan mengarah atau mawali, kelompok Syiah serta oposisi lain. Mereka melancarkan propaganda, mengorganisasi kekuatan militer, dan akhirnya menggulingkan Daulah Umayyah melalui revolusi Abbasiyah dan pertempuran Zam pada tahun 750 Masehi. Apakah sudah cukup? Ya, baik. Kita sudah melakukan diskusi, kemudian mencoba berlatih menganalisis permasalahan. Rata-rata dalam analisis tadi lumayan, cuma dalam menyampaikan hasil analisisnya masih terpaku pada catatan hasil analisis, belum bisa mengungkapkan secara langsung apa yang pernah dianalisisnya, apa yang dilakukan. Nah, ini pembelajaran ke depan. Seterusnya kalian akan belajar menganalisis permasalahan. Ini jenjang sekolah menengah atas, nanti perguruan tinggi akan lebih seperti itu, kebiasaan menganalisis. Jadi nanti ketika next ke depan ketemunya yang akan datang lagi menganalisis suatu masalah, kalau bisa langsung menyampaikan dengan apa? Tanpa panduan catatan gitu ya. Tapi lumayan udah bagus. Oke, kalian sudah berhasil bab maka dia akan bisa menentukan arah ke depannya seperti apa. Kira-kira begitu. Baik. Bagian saatnya alhamdulillah sudah selesai, namun Bapak dan saya kembali bahwa satu, mengapa sebuah pemerintahan besar itu bisa runtuh? Tadi kalian sudah menganalisis, ternyata dampaknya satu, kurangnya perhatian terhadap satu kelompok di antara kelompok yang ada. Itu menjadikan sebuah sebab kehancuran. Indonesia sudah mengalami, saya bilang tadi ada efek Indonesia. Timur berhasil bercerai. Kenapa? Karena merasa tidak diperhatikan oleh pusat Jakarta. Nah, Aceh minta bercerai, tetapi ketika diperhatikan secara khusus oleh pemerintah Jakarta, akhirnya dia kembali, tidak mau. Sekarang Papua sudah mulai ingin berpisah karena merasa tidak terperhatikan. Menurut pemilihan saat ini karena dia berbasis militer bisa merangkul kembali. Itu contoh. Bisa terjadi di Indonesia apa yang terjadi di Daulah Umayyah. Yang kedua, nah konflik antar suku. Wah, ini jangan sampai Indonesia banyak sekali sukunya. Kalau misalnya suku Arab, ada Arab Baduy, ada Arab Kota Petangan sebagainya, ini kita lebih banyak, ribuan suku. Yang habisin aja lebih dari 10 suku ini. Jangan sampai pada ribut. Jangan sampai pada ribut. Akan menyebabkan nanti bisa jadi ada negara Jawa, ada negara Sumatera, ada negara Kalimantan, bahaya. Sudah banyak yang kita bahas dari pembelajaran ini. Banyak sudah kalian analisis, sudah kalian ungkapkan di depan bersama-sama, dan kalian sudah bisa mengambil kesimpulannya. What's next sekarang? Apa pertanyaannya? Apa hikmah yang bisa kita petik? Pertama, hikmah yang bisa kita petik adalah kepemimpinan adalah amanah, bukan sekedar warisan. Kemudian, ketidakadilan akan menimbulkan konflik sosial. Ketika kau mawali tidak merasa diperhatikan, maka dia akan menimbulkan sebuah gejolak yang mengganggu jalan pemerintahan Daulah Umayyah. Kemudian ilmu dan akhlak adalah dasar kejayaan umat. Jelas, ketika pemimpinnya berakal dan berilmu, maka jalanan pemerintahan akan lancar dan aman. Kemudian persatuan lebih penting dari kepentingan golongan.
perhatikan. Baik, next tugas buat sebelum yang akan datang, ya. Bandingkan, bisakah hal ini terjadi secara total? Penyebab-penyebab ini bisa nggak terjadi secara total di Indonesia? Tadi saya bahas cuma satu, kekurang perhatian wilayah. Bisa nggak terjadi di Indonesia? Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana caranya Indonesia yang beragam suku ini bisa menjadi kesatuan yang utuh dalam hal pembangunan nasional? Presidennya belum bisa jawab. Mungkin presiden nasional bisa.